Ya salam kabeh, sehat-sehat kabeh. Pokoknya jiwa kita jiwa istighfar ini sekarang. Dunia kan hanya ora penting-penting amat lah. Urip mati barang jangan ora penting. Sing penting kue oke ora karo Gusti Allah kan gitu. Nah kan itu tidak ada di dalam peradaban kita sekarang ini, nggak ada. Semua kan tidak semua kan ngurusin stasiun dan pasar kaget saja, tapi tidak mengurusi sangkan paran, tidak mengurusi nasib yang sebenarnya dari makhluk Tuhan kan gitu. Jadi nek soal-soal begitu saya sangat awam sebenarnya. Paling pertanyaannya kita ukur benar sekarang tingkat kehancuran yang ditimbulkan oleh corona ini sampai seberapa? Apa sampai koyo zaman Nabi Hud sehingga kemudian yang tersisa hanya sedikit orang, terus dimik-dimik meneh, sinau meneh, tani meneh, sinaah karo wirosah karo tijaroh sinau meneh, atau seperti Nabi Nuh tersisa hanya beberapa ratus orang terus nyebar ke dunia dan membangun kembali dari tahap atau taraf yang paling tradisional, yang paling alamiah. Kita akan sampai ke situ ataukah kita tidak sampai ke situ nanti kehancurannya dan kebutuhan untuk keseimbangan baru itu. Karena janjane nek kudune nek ndelok le pintere wong saiki, hebate pemerintah, teknologi, dokter, farmasi dan semuanya itu kudune kan tidak terlalu sukar untuk melawan corona ini kudune. Kudune kan itu kan soal wis ngerti kok corona piye, masa inkubasi ini sepiro, cara penyebarannya piye kan sudah ngerti kabeh. Antisipasi menuju keseimbangan baru tadi itu ya hanya bisa kita lakukan di kalangan maknya saja intensifnya. Ya aku iki ngenyang ben orang nganti banget le hancur kan ngono kan. Ngenyang supaya yang sabrang mungkin tidak setuju karena kan kalau view saya kan view keajaiban. Keajaiban itu artinya keajaiban sesuatu yang kita belum tahu dan sesuatu yang kita tidak bisa. Tetapi kan kita sangat akrab dengan itu sehari-hari dalam kehidupan kita sejak jadi janin sampai lahir bayi sampai jadi wong gede kan kita akrab dengan yang disebut keajaiban itu. Nah, keajaiban itu gaib lah, alam gaib ya. Alam gaib itu kan sebenarnya kan bukan memedi, bukan lelembut, bukan virus, bukan. Alam gaib itu adalah segala sesuatu yang tidak kita ketahui secara tepat sehingga kita juga tidak bersikap atau mengantisipasi secara tepat juga. Jadi mungkin bagianku pancen yo mengenyang ki yo saele-ele menungso iki seoke apike juga apa meneh wong Indonesia apik-apik kabeh. Tak hitung Allahu Akbar sedina iki ping 5 miliar sa Indonesia luwe. Ya mosok Gusti Allah ora nulungi kan gitu. Kalau soal perubahan yang akan harus terjadi kan nek prasaku kan tidak akan mendasar juga. Ya paling ya mutere ekonomi piye, mutere atine wong piye, tapi kan tidak mendasar, tidak sampai ke soal piye to janjane sangkan parane kue karo sing gawe kue suke piye, kan kita ini kan muter-muter aja. Jadi dari peradaban mau Renaissance, mau pasca Hud, pasca Lut, pasca Soleh, Nabi Su'eb, kan kita muter-muter aja manusia itu dari kekonyolan ke kemanjaan ke gumunan sak piturute kan gumunannya kan rantai iki, gumunannya kan terus-menerus juga. Jadi kita tuh tidak berubah semuanya manusia, yang berubah adalah dia dipaksa untuk berputar secara berbeda, untuk berdialektika secara berbeda secara keduniaan, tapi di wilayah-wilayah yang sejati, yang di wilayah yang wong Jawa jenenge sangkan paran kuwi mau ya tidak akan ada perubahan apa-apa menurut saya. Mau Itali habis 50% penduduknya gunung jeblok, wong bojo lanang wedok turu isih tetep dadi isih tetep ketok nganti saiki di museum di Itali sana. Karena gunung meledos mendadak itu piturute. Nah, tak baleni soal bagianku, saya kira memang saya tidak terlalu memahami hubung-hubungannya wong dunia untuk dunia ini gitu loh. Aku memang bagian
ndelok kemungkinan iki sepira to iki lak nek azab Allah lah ya dudu to iki. Iki menungso dhewe sing pancen sembrono kan gitu. Semua tulisan saya kan juga tidak populer dan tidak relevan terhadap urusan corona sebenarnya. Saya hanya ngancani jamaah ma'iyah ben ngepake awake dalam keadaan kaya ngene iki iso luwih akurat terhadap nasibnya hari ini dan besok. Karena urip mati itu kan teknis, itu kan cuman soal ruang waktu saja dan soal transformasi aja. Meskipun tidak lantas kita bisa ngomong ke publik bahwa orang penting kok urip apa mati ya iso. Ya. Tapi kan ada dimensi itu, ada cara berpikir yang seperti itu. Bahwasan jane iki sing penting kowe iki ora dinesone Gusti Allah. Kemudian hal-hal yang menyangkut teknis penanganan corona, menurut saya memang di situ teruji kepemimpinan bangsa kita ini kan. Jadi nek saya itu pokoknya gini lah. Satu, kan iki balik nang atine dhewe, balik nang nasibe dhewe, balik nang posisinya sendiri-sendiri, ya balik nang silmine dhewe. Jadi setiap orang itu sekarang selamat atau tidak kan kalau di Ma'iyah kan elaborasinya sangat luas. Apa sing kena kira selamat, sing ora kena kira selamat lah ya ora iso. Kan gitu. Jadi yang apakah yang mati itu tidak selamat, yang hidup itu selamat kan juga relatif. Karena keselamatan yang sejati adalah orang di perkara karo Gusti Allah. Nah sekarang perkara karo Gusti Allah sing kepriye kan sing entoke Gusti Allah. Sehingga itu yang disebut qadha dan qadar. Itu yang disebut qadha dan qadar. Rukun Islam ke-6 itu. Artinya kita harus siap mental untuk menerima ketetapan Tuhan apapun saja bentuknya kan gitu. Dan bentuknya bukan kita yang meregulasi, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Nah, kalau kita kembali ke situ, mudah-mudahan terus Gusti Allah jadi sayang dengan kita punya sikap pasrah seperti itu, mudah-mudahan itu menghasilkan rasa ora tegone Gusti Allah nang awake dhewe, dan karena kita juga masih ditugasi macam-macam dalam waktu yang mungkin cukup panjang setelah sekarang ini, sehingga mudah-mudahan Tuhan tetap memberi tugas kepada kita, bukan tetap tidak membunuh kita atau tidak mematikan kita. Tapi mudah-mudahan kita tetap dipercaya untuk bertugas. Semua teman-teman Ma'iyah di tempatnya masing-masing oleh Tuhan masih diberi kontrak untuk melanjutkan perjuangannya. Salah satu efeknya adalah gue tetap urip kan gitu. Aku tetap urip kan gitu. Meskipun tetap saja qadha dan qadar itu sejak awal sudah kita sumpahkan kepada Allah, kita akan terima qadhanya maupun qadarnya. Qadha itu artinya adalah hukum timbal balik dari perilaku kita di hadapan Tuhan, terus Gusti Allah nggawe vonis apa kan manut. Kalau qadar itu kan terserah-serah Tuhan arep nguripke sapa mateni sapa kan terserah-serah dia, itu namanya qadar. Kalau qadha itu ada hubungan dialektis dengan perilaku kita. Nah, mudah-mudahan satu, kowe dewe yang ikut streaming ini mudah-mudahan selalu berjiwa istighfar. Nomor 2, teman-teman jamaah Ma'iyah juga mudah-mudahan merupakan faktor yang menjadikan Allah menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia. Nomor 3, rakyat Indonesia menurut saya kan rakyat yang terbaik di dunia. Dalam keadaan koyo ngopo wae mereka itu daya survivalnya luar biasa tinggi. Sedia koyo ngopo ki guyon ya toh. Menurut saya ada opsi dari Allah bahwa tidak ditolongnya manusia oleh Tuhan itu kan bisa tidak karena dia sendiri, tapi ada yang namanya syafaat, ada yang namanya barokah, ada yang namanya kolusi atau hak prerogatif kan itu. Jadi kan Gusti Allah kan ngomong, aku ora kira mengadab wong-wong sing karo kowe kuwi kan gitu kan. Jadi cukup kowe selawatan, cukup kowe seneng Kanjeng Nabi, kowe wis bebas adab Allah. Itu. Bebas adab Allah tidak sama dengan tidak mati loh ya. Itu artinya kita selamat dalam kehidupan yang abadi nanti. Yang orang tidak percaya sampai hari ini. Nek prasaku ya sejauh ini ya. Ora kok iki ora kaya sing kok khawatir ke banget. Itu bukan berakhir, tapi itu akan segera mereda. Bentuk redanya itu juga tidak bisa kita regulasi, tidak bisa kita rumuskan, tetapi nek prasaku sangune wong Indonesia iki luar biasa di hadapan Allah. Rakyat Indonesia itu mendemenaki, dan menurut saya kok Allah akan tetap memperhitungkan keselamatan bangsa ini berdasarkan
lendemenake rakyat Indonesia kuwi gitu. Tolong teman-teman tiap malam selalu sholat malam dan selalu minta kepada Allah. Jadi istighfar sing akeh. Nek kesuwen astagfirullahaladzim, astagfirullah tok wae. Astagfirullah. Oke. Terus ya dia mungkin jaluk petunjuk dan selalu niteni ngimpimu apa. Nanti ada simbolisme di situ.